Anda tidak tahu siapa saya? Teriakan wanita itu merobek keheningan seluruh lounge. Saya ini istri direktur utama department store ini. Dengan satu telepon saja, orang rendahan seperti kamu bisa saya pecat hari ini juga. Saya berdiri terpaku di hadapannya. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tas Hermesnya. Plak! Tas mewah itu menghantam pipi saya. Seluruh lounge mendadak senyap. Tak ada satupun suara napas terdengar. Berlutut. Wanita itu menatap saya dengan angkuh. Minta maaf, kalau kamu memohon, mungkin akan aku ampuni. Saya mengangkat kepala. Sesuatu yang hangat terasa mengalir di pipi, tapi tidak saya seka. Saya tidak berlutut. Wanita itu tidak tahu. Dia tidak tahu pipi siapa yang baru saja ia tampar. Dia tidak tahu bahwa di sudut lounge, seorang nenek berpenampilan sederhana dengan daster dan sandal jepit tengah menyaksikan semuanya, tangannya gemetar menahan amarah. Dan dia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi seminggu lagi di atas panggung acara ulang tahun perusahaan yang ke-30. Sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur. Agar lebih nyaman untuk terus mendengarkan, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Panggung kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Kisah hari ini dimulai. Orang-orang memandang department store seperti angsa putih yang anggun di atas danau. Lantai marmer yang berkilauan di bawah lampu kristal, alunan musik klasik yang lembut, dan para staf yang selalu tersenyum. Dari luar, semuanya tampak damai dan berkelas. Tapi, pernahkah Anda melihat apa yang ada di bawah permukaan air tempat angsa itu berenang? Orang tidak tahu bahwa di bawah sana, kaki-kaki angsa itu mengayuh dengan panik agar tidak tenggelam. Saya adalah komandan garis depan di medan perang bawah air itu. Manajer umum VIP Lounge di Nusantara Department Store, Dewi Lestari, pukul 9:30 pagi di akhir pekan. 30 menit sebelum buka, lounge terasa hening seperti sebelum badai datang. Saya berdiri di depan cermin besar di ruang ganti staf, memeriksa kerapian seragam saya. Apakah kerablos terlipat tepat 1 cm? Apakah papan nama terpasang lurus di tengah dada kiri? Saya memeriksanya satu persatu dengan ujung jari. Lalu, latihan tersenyum. Dengan telunjuk dan jari tengah, saya mengangkat kedua sudut bibir. Otot pipi yang kaku terasa mulai rileks. Sambil menatap mata saya sendiri di cermin, saya bergumam. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Nadanya tidak pas. Terlalu kaku seperti robot. Coba lagi. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Kali ini lebih baik, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Sekali lagi. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Pelayanan yang sempurna, pada akhirnya, adalah pertarungan tentang seberapa tulus Anda bisa membuat kalimat ini terdengar. Saya tidak pernah melewatkan latihan ini setiap pagi. Saat itu, di balik pintu kaca, saya melihat seseorang berjalan perlahan di koridor. Seorang wanita parubaya dengan daster sederhana, sepatu kets yang nyaman, dan rambut peraknya yang diikat seadanya. Ia berjalan sendirian tanpa pengawal. Ibu Haryati Wibowo, pemilik Nusantara Department Store yang megah ini. Baik sebelum jam buka maupun saat jam operasional, beliau selalu memeriksa seluruh penjuru department store sendirian. Langkah Ibu Haryati terhenti. Ia menatap saya dari balik pintu kaca. Saya pun melihatnya. Untuk sesaat, tanpa sadar ujung jari saya gemetar. Saya menggigit bibir untuk menahan getaran itu. Tapi saya tidak menyapanya. Ibu Haryati pun tidak mengangguk. Beliau hanya mengalihkan pandangan dan kembali berjalan. Saya pun kembali menatap cermin, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat beliau menyamar dengan pakaian biasa seperti itu, jangan pernah menunjukkan bahwa kita mengenalnya. Bahkan jika mata kita bertemu, berpura-puralah tidak tahu. Itu adalah aturan tak tertulis di department store kami. Ibu Haryati terkadang berkeliling seperti pelanggan biasa untuk melihat langsung bagaimana staf melayani pelanggan dan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu, kami harus selalu waspada. Kami tidak pernah tahu kapan dan di mana mata Ibu Haryati mengawasi. Tapi itu bukan rasa takut, melainkan semacam kepercayaan. Rasa aman karena tahu bahwa pimpinan kami adalah orang yang mengerti kondisi di lapangan. Punggung Ibu Haryati menghilang di ujung koridor. Saya kembali berdiri di depan cermin.
Getaran di ujung jari saya sudah berhenti. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kali ini sempurna. Saya merapikan kancing blazer seragam sekali lagi dan berjalan menuju lounge. Hari di mana saya harus kembali mengayuh tanpa henti di bawah permukaan air akan segera dimulai. Begitu lounge dibuka, suasananya langsung berubah. Tepat pukul 10, sebelum pelanggan pertama masuk, saya sedang memeriksa hiasan bunga di setiap meja. Ketika saya sedang mengatur sudut bunga lili yang kelopaknya sedikit layu, terdengar suara bisik-bisik dari sudut ruangan. Staf termuda, Rina, dan 2 rekannya sedang berkerumun. Meskipun mereka merendahkan suara, di dalam lounge yang sunyi, semuanya terdengar jelas. "Mbak, udah dengar belum?" Katanya Pak Tirtayasa begitu jadi dirut, semua orang lama bakal diganti. Itu suara Rina. Matanya berbinar seolah sedang menceritakan gosip artis. Katanya Ibu Haryati sekarang cuma jadi pajangan aja, nggak punya kuasa lagi. Rekan di sebelahnya menyikut lengan Rina. "SST, jangan kencang-kencang. Gimana pun juga, Ibu Haryati tetap pemiliknya." Saya meletakkan vas bunga dan menghampiri mereka. Mendengar langkah kaki saya, Rina terkejut dan berbalik. "Rina," saya berkata dengan suara pelan. "Saya tidak ingin mempermalukannya di depan staf lain. Ini area pelanggan. Jaga ucapanmu. Entah Ibu Haryati punya kuasa atau tidak. Yang harus kita layani adalah pelanggan. Mengerti?" Rina menunduk. "Baik, Mbak." Tapi begitu saya berbalik, saya melihat pantulannya di kaca. Rina sedang memanyunkan bibirnya. Mereka juga saling melempar pandang. Mereka masih muda, batin saya. Mungkin mereka bertingkah seperti itu karena belum mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Tapi rasa pahit tetap tak terhindarkan. Setahun yang lalu, percakapan seperti ini tak terbayangkan. Angin aneh mulai berembus di Nusantara Department Store sejak Bapak Tirtayasa Gunawan, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur, diangkat menjadi direktur utama. Sebagai seorang profesional dari luar, ia langsung menempatkan orang-orangnya di berbagai posisi strategis. Orang-orang kepercayaan Ibu Haryati satu persatu tersingkir. Beredar rumor bahwa Ibu Haryati sedang mempersiapkan masa pensiunnya. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi dari suasananya saja sudah jelas kemana arah pendulum kekuasaan berayun. Dan gelombang perubahan itu akhirnya sampai ke VIP Lounge tempat saya bekerja. Menjelang jam makan siang, saya sedang menikmati secangkir kopi di ruang istirahat staf. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. "Pak Budi," manajer tim kami, pria berusia pertengahan 40-an itu, selalu menyisir rambutnya yang berminyak ke belakang. Di antara para staf, ia terkenal sebagai orang yang hanya akan membungkuk 90 derajat di depan atasannya. Hari ini, wajahnya tampak begitu bersemangat. Di tangannya ada koran pagi ini. "Perhatian, perhatian." Pak Budi berteriak sambil mengibaskan koran. "Sudah baca koran pagi ini?" Foto Pak Tirtayasa ada di halaman depan. Judulnya, "Sosok tepat untuk membawa Nusantara Group ke era baru." Dia meletakkan koran di atas meja dan memandang berkeliling. "Kalian tidak mengerti artinya?" "Artinya? Penguasa Nusantara sekarang adalah Pak Tirtayasa. Ibu Haryati itu cuma nama, semua kekuasaan sudah diserahkan." Para staf saling berpandangan. Saya meletakkan cangkir kopi saya dan menatap Pak Budi, matanya berkilauan aneh. Itu bukan tatapan loyalitas, melainkan tatapan seorang oportunis. Pak Budi meninggikan suaranya. "Jadi begini. Mulai sekarang, jangan terlalu kaku sama aturan. Terutama kalau ada tamu VIP dari lingkarannya Pak Dirut. Mau mereka bawa anjing? Mau merokok di dalam? Pokoknya iyain saja. Jangan membantah. Paham?" Saya tidak tahan lagi mendengarnya. "Pak Budi," kata saya sambil berdiri. Di tangan saya ada map berisi dokumen yang sudah saya siapkan beberapa hari. "Itu tidak bisa, Alice," Pak Budi berkedut. "Apa?" Saya menyodorkan map itu padanya. "Ini adalah manual yang sudah direvisi berdasarkan keluhan pelanggan bulan lalu. Membawa hewan peliharaan atau merokok di dalam lounge adalah keluhan yang paling banyak muncul dari pelanggan VIP lainnya. Kalau kita tidak menjaga aturan, pelanggan lain akan pergi." Pak Budi bahkan tidak mengambil map itu. Ia menepisnya dengan punggung tangannya. "Brooke,
Map itu jatuh ke lantai, kertas-kertas di dalamnya berhamburan. Saya menatap kertas-kertas itu dengan wajah kaku. "Heh, Dewi," Pak Budi melangkah mendekat. Wajahnya sangat dekat dengan wajah saya. "Kamu ini benar-benar tidak punya insting, ya? Makanya karier kamu mandek di situ-situ saja. Punya kemampuan tapi tidak bisa menjilat atasan, jadi ya di situ terus." Dia tertawa sinis. "Sikap sok sucimu itu menjijikkan. Hentikan saja. Jujur, semua orang di sini merasa tidak nyaman denganmu." Saya tidak berkata apa-apa. Menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Tapi Pak Budi tidak berhenti di situ. Ia menusuk-nusuk bahu saya dengan telunjuknya. "Terutama hari ini, nanti sore, istrinya Pak Dirut, Ibu Sandra Gunawan, akan datang. Dengar? Kalau kamu berani bicara soal aturan dan prinsip di depannya, awas kamu." Suaranya merendah. "Pokoknya nurut saja. Apapun yang dia perintahkan." Jawab, "Ya, baik, Bu." "Mengerti?" Saya tetap tidak menjawab. Pak Budi berdecak kesal dan meninggalkan ruang istirahat. Begitu pintu tertutup, pandangan staf lain tertuju pada saya. Tapi tidak ada yang bicara. Saya membungkuk untuk memunguti kertas yang berserakan. Sambil merapikannya satu persatu, ujung jari saya gemetar. Bukan karena marah. Ya, marah juga. Tapi ada perasaan yang lebih besar, kesepian. Rasanya di department store yang luas ini, hanya saya sendiri yang mencoba mempertahankan prinsip. Saya bingung, apakah saya yang salah? Atau dunia ini yang salah? Perasaan hampa itu menekan dada saya. Saya memeluk erat dokumen yang sudah dirapikan. Suara mesin kopi di sudut ruang istirahat terdengar kosong. Para staf yang tadinya bersama saya, satu persatu menghindar. Tidak ada yang membantu, mereka takut dicap sebagai orang saya oleh Pak Budi. Saya mengerti. Tapi pengertian itu tidak mengurangi rasa sepi. Menyerah mungkin akan lebih mudah. Seperti kata Pak Budi, kalau saya hanya menunduk dan menjilat, setidaknya saya tidak akan terisolasi seperti ini. Tapi itu bukan saya. Sambil memasukkan kembali kertas-kertas ke dalam map, saya bergumam pada diri sendiri. Apapun kata orang, saya akan melindungi apa yang ingin saya lindungi. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar saya tetap bisa berdiri tegak di atas geladak kapal ini, sekeras apapun ombak menerpanya. Sore itu, badai benar-benar menerjang VIP Lounge. Sekitar pukul 2 siang. Saya sedang memeriksa daftar reservasi di meja depan. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang riuh dari arah koridor, diiringi suara sepatu hak tinggi yang menghentak lantai marmer. 3 wanita berjalan mendekat. Wanita di tengah paling menarik perhatian. Usianya sekitar akhir 40-an, seluruh tubuhnya berbalut barang-barang mewah, cincin di setiap jari, kalung emas tebal berkilauan di lehernya. Ia tidak melepas kacamata hitamnya meskipun berada di dalam ruangan, dan terus berbicara dengan teman-temannya di kanan kirinya seolah sedang pamer. "Aku ini VVIP di sini. Ikut aja, semua aku yang urus." Suaranya yang melengking terdengar sampai ke pintu masuk lounge. Pelanggan lain di sekitar mengerutkan dahi, tapi ia tidak peduli. Sandra Gunawan, istri Direktur Utama Tirtayasa. Orang yang pagi tadi diperingatkan oleh Pak Budi. Saya menegakkan postur dan berdiri di depan meja. Sekalipun beliau adalah istri direktur, prosedur masuk tetap berlaku sama. Itulah prinsip yang saya pegang. Ketiga wanita itu tiba di depan gerbang. "Selamat datang, Ibu," sapa saya sambil membungkuk sopan. "Mohon kartu anggota atau kode QR di aplikasi bisa diperlihatkan." Langkah Sandra terhenti. Dari balik kacamata hitamnya, saya bisa merasakan tatapannya yang menilai saya dari atas ke bawah. "Apa?" Ia menurunkan kacamatanya perlahan. Matanya dingin. "Kamu tidak kenal saya?" Saya tetap tersenyum. "Mohon maaf, Ibu. Pengecekan keanggotaan adalah prosedur yang berlaku untuk semua tamu." Sudut bibir Sandra berkedut. "Saya Sandra Gunawan, istri Dirut Tirtayasa." Udara di sekitar terasa membeku. Teman-temannya di belakang terkikik sambil menatap saya. "Mohon maaf, Ibu," saya kembali membungkuk, tapi tidak mundur. "Namun sesuai aturan, tanpa kartu fisik atau verifikasi mobile, kami tidak bisa mengizinkan masuk. Ini demi keadilan bagi pelanggan lainnya." Seketika wajah Sandra memerah padam. "Apa katamu?"
Ia menoleh ke teman-temannya dan tertawa sinis. Hei, lihat anak ini. Dia minta kartu ke istri direktur. Coba? Teman-temannya menimpali. Ya ampun, training staff zaman sekarang bagaimana, sih? Iya. Kok bisa nggak punya insting sama sekali? Sandra kembali menghadap saya. Ia melangkah maju, wajahnya sangat dekat. Aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidung. Dengar baik-baik. Ya. Wajah saya ini kartunya. Wajah saya ini kartu nama dan jaminannya. Mengerti? Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya menatapnya lurus-lurus tanpa mengalihkan pandangan. Tatapan itu sepertinya membuatnya semakin marah. Sandra mengangkat jari telunjuknya dan menusuk-nusuk papan nama di dada saya. Ujung kukunya melewati papan nama dan menekan dada saya. Dewi Lestari? Ia mengeja nama saya dengan nada mengejek. Namamu sudah kuhafal. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau aku telepon suamiku? Kan? Mau ku buat kamu berkemas hari ini juga? Saya menggigit bibir. Amarah memuncak, tapi saya berusaha tidak menunjukkannya di wajah. Tiba-tiba, Sandra mendorong bahu saya dengan telapak tangannya. Duk, dorongan itu lebih kuat dari yang saya duga. Saya kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Saya berhasil berpegangan pada sudut meja agar tidak jatuh. Tapi lutut saya tertekuk hingga postur saya berantakan. Ayo masuk. Teman-teman. Sandra menerobos masuk begitu saja. Benar-benar kampungan? Lihat kualitas stafnya. Teman-temannya terkikik sambil mengikutinya. Saya hanya bisa menatap punggung mereka sambil berpegangan pada meja. Wajah saya terasa panas. Lebih panas dari rasa sakit fisik, ada sesuatu yang membakar pipi saya. Penghinaan. Didorong, diejek di depan puluhan pelanggan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa sangat bodoh. Saya merapikan blazer seragam yang kusut dan perlahan berdiri tegak. Sambil berdeham, saya kembali ke posisi semula seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, sesuatu tertangkap di sudut mata saya. Seseorang berdiri di balik pilar lobi. Daster abu-abu, sepatu kets usang, dan sebuah kantong belanja kecil di tangannya. Penampilan yang sama dengan yang saya lihat di koridor pagi tadi. Ibu Haryati. Wajah beliau tampak pucat dan kaku. Aura hangat yang biasa terpancar darinya hilang, tatapannya tajam. Bibirnya terkatup rapat, dan urat-urat di tangannya yang memegang kantong belanja menonjol. Beliau tampak akan melangkah ke arah sini. Saya buru-buru menggelengkan kepala. Jangan, Bu. Jangan kemari. Saya memaksakan seulas senyum. Itu adalah sinyal bahwa saya baik-baik saja. Tatapan saya memohon, tolong, lewat saja. Langkah Ibu Haryati terhenti. Beliau menatap saya lama, lalu menggigit bibirnya. Perlahan, beliau berbalik, sampai punggungnya hilang di balik pilar, saya tetap mempertahankan senyum di wajah. Setelah beliau benar-benar pergi, barulah saya menunduk dalam diam. Saya harus menahannya. Jika Ibu Haryati turun tangan sekarang, semua yang telah saya bangun akan sia-sia. Orang akan melihat saya bukan karena kemampuan saya, tetapi karena koneksi. Saya tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang itu. Saya tidak mau itu terjadi. Saya berdiri di posisi ini dengan usaha saya sendiri, dan saya ingin diakui karena usaha saya sendiri. Jadi saya menahannya. Sesuatu yang panas terasa menggenang di pelupuk mata, tapi saya mengangkat kepala dan kembali berdiri di depan meja. Pelanggan berikutnya sudah mendekat. Selamat datang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Suara saya tetap terdengar sempurna. Setidaknya, dari luar. Setelah kejadian itu, Sandra Gunawan muncul di lounge setiap hari. Awalnya saya pikir itu kebetulan. Sebagai istri direktur, wajar jika ia sering datang. Tapi setelah 3-4 hari berlalu, saya yakin. Dia datang untuk mengganggu saya. Hari pertama. Sandra duduk di dekat jendela dan memesan americano dingin. Saya yang mengantarkannya langsung. Dengan sikap sesopan mungkin. Tanpa celah. Americano dinginnya, Ibu. Sandra mengambil gelas tanpa menjawab. Setelah minum seteguk, ia tiba-tiba memutar pergelangan tangannya. Trak. Gelas itu miring dan es batu tumpah ke lantai. Potongan-potongan es bening berhamburan di atas marmer, menciptakan suara dingin. Aduh, tanganku licin, kata Sandra dengan santai.
matanya penuh dengan ejekan. "Manajer Dewi, tolong bersihkan, dong." Saya pergi mengambil kain pel tanpa berkata apa-apa. Saya ingin segera membereskannya. Tapi saat saya kembali dengan kain pel, Sandra melambaikan tangannya. "Bukan? Jangan pakai itu." Ia menunjuk kotak tisu basah di atas meja. "Pakai itu. Bersihkan satu persatu di depanku sampai bersih." Saya terdiam sejenak. Tapi saya merasakan tatapan Pak Budi dari belakang. Sudah jelas apa yang akan terjadi jika saya menolak. Saya berjongkok, seperti berlutut. Saya mengambil selembar tisu basah dan memungut satu potong es. Rasa dingin meresap di antara jari-jari saya. Sandra melipat tangan dan menatap saya dari atas. Seperti itu, saya membersihkan 15 potong es, satu persatu dengan tisu basah. Hari ketiga. Begitu masuk lounge, Sandra langsung memanggil saya. "Heh, Manajer Dewi. Sini, beri salam." Saya mendekat dan membungkuk. "Selamat datang, Ibu." Sandra mengerutkan dahi. "Kenapa tatapanmu seperti itu kalau lihat saya?" "Tidak enak dilihat." Saya tidak mengerti apa maksudnya. "Tatapan seperti apa?" "Ulangi." Bungkuk 90 derajat sambil senyum. Suaranya lebih keras. Pelanggan lain mulai melirik kami. Wajah saya terasa panas, tapi saya mengulang salam. "Selamat datang, Ibu." Suaranya kecil, ulangi. "Selamat datang, Ibu." Wajahmu kaku. Senyum. Ulangi. 4, 5 kali saya mengulang salam yang sama, sampai Sandra memberi isyarat dengan tangannya tanda puas. Selama itu, Pak Budi berdiri di sebelahnya sambil terus membungkuk. "Aduh, maaf, Bu. Anak ini memang agak lamban, nanti saya didik lagi. Jangan marah ya, Bu." Lalu ia menepuk punggung saya. "Heh, ngapain kamu?" "Yang benar." Punggung saya terasa perih. Tapi yang lebih perih adalah harga diri saya. 1 minggu berlalu seperti itu. Setiap hari Sandra menemukan cara baru untuk menyiksa saya. Kopi terlalu panas, terlalu dingin. Serbet kusut. Bunga berbau aneh. Kursi tidak nyaman. Sinar matahari dari jendela terlalu silau. Selalu ada saja yang bisa ia keluhkan. Yang paling berat adalah tatapan pelanggan lain. Mereka melihat saya diperlakukan semena-mena oleh Sandra, tapi tidak ada yang membela. Mereka membuang muka, atau pindah tempat duduk karena tidak nyaman. Bahkan ada yang terang-terangan mendesah sambil bergumam, "Anak muda zaman sekarang kenapa, ya?" Seolah-olah saya yang bersalah. Dan setiap kali, saya hanya bisa menunduk. Suatu sore, saat Sandra sedang mengerjai saya melihat wajah yang familiar dari celah pintu. Rina. Staf termuda itu sedang melihat ke arah kami dari koridor. Saat mata kami bertemu, Rina terkejut dan membuang muka. Tapi saya melihatnya, ekspresi di wajahnya. Wajah seseorang yang tahu ada yang salah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada semacam rasa bersalah di sana. Anehnya, saat itu saya tidak marah. Saya tidak bisa menyalahkan Rina karena tidak membela. Dia baru bekerja setahun. Apa yang bisa ia lakukan di depan istri direktur? Jika saya di posisinya saat masih baru, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena itulah saya merasa lebih kesepian. Malam itu, saya mengeluarkan surat pengunduran diri. Sehari-hari, rasanya saya ingin menulis surat ini belasan kali. Saya ingin melempar seragam ini dan berteriak di depan wajah wanita itu. "Memangnya Anda siapa bisa memperlakukan orang seperti ini? Kalau kaya, kalau suaminya pejabat, memangnya bisa seenaknya?" Tapi saya meletakkan pulpen itu. Jika saya menyerah di sini, maka martabat Nusantara Department Store hanya akan menjadi omong kosong. Semua usaha untuk mempertahankan prinsip akan hancur di depan orang-orang seperti mereka. Saya tidak boleh kalah. Jadi saya menggigit bibir, menggigitnya sampai terasa akan berdarah, sambil mempersiapkan diri untuk esok hari. Hari itu adalah akhir pekan. Lounge penuh sesak. Pukul 3 sore, jam paling ramai. Semua kursi, dari dekat jendela hingga sofa di dalam, terisi penuh. Saya bolak-balik melayani dan mengarahkan tamu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang saya kenal. Sandra. Hari ini ia membawa 2 teman lagi. Mereka duduk di tempat terbaik dekat jendela.
Sandra membisikkan sesuatu pada teman-temannya, lalu terkikik. Sebentar, aku tunjukkan sesuatu yang seru. Cara mendidik staf. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Heh, manajer Dewi. Sini. Suaranya begitu keras hingga bergema di seluruh lounge. Semua pelanggan menoleh, saya menarik napas dalam-dalam, mengambil nampan kopi, dan mendekat. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Sandra menunjuk cangkir kopi di atas meja. Ini kenapa? Kopinya hangat-hangat kuku begini. Uapnya saja tidak ada. Kopi itu baru saja saya sajikan 5 menit yang lalu. Dibuat sesuai standar suhu. Tidak mungkin hangat, tapi saya tidak membantah. Mohon maaf, Ibu. Akan saya siapkan yang baru. Saya hendak berbalik dengan nampan. Tepat pada saat itu, sesuatu menyandung pergelangan kaki saya. Sandra menjulurkan kakinya dari bawah meja untuk menjegal saya. Saya tidak sempat bereaksi dan jatuh tersungkur. Nampan terlepas dari tangan saya. Prang, cangkir pecah berkeping-keping di lantai. Kopi muncrat ke lantai marmer. Saya tersungkur dengan lutut dan telapak tangan menahan badan. Telapak tangan saya terasa perih. Sepertinya tergores pecahan cangkir. Lounge mendadak hening. Aduh. Sandra tiba-tiba berdiri dan menjerit. Tasku. Heh. Kalau ini kecipratan bagaimana? Ia mengangkat tas clutch dari atas meja. Tas mewah bertabur kristal yang tampak berat. Kamu punya uang? Kamu tahu ini harganya berapa? Saya perlahan berdiri. Membersihkan lutut dan menegakkan badan. Darah mulai merembes dari telapak tangan, tapi saya tidak sempat mempedulikannya. Ibu, setelah saya periksa, tasnya tidak terkena cipratan, kata saya setenang mungkin. Maaf sudah membuat ibu terkejut. Mata Sandra menyipit. Apa? Kalau tidak kena, selesai begitu saja? Saya kaget sekali. Tahu? Sikapmu itu apa-apaan? Ia melangkah mendekat. Berlutut. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Sekarang juga berlutut di sini dan minta maaf. Nanti aku ampuni. Suara-suara bisik mulai terdengar. Pelanggan lain mulai bergunjing. Tapi tidak ada yang maju. Saya mengangkat kepala. Ibu, suara saya terdengar lebih tegar dari yang saya duga. Saya minta maaf atas kesalahan saya, tapi ini bukan hal yang mengharuskan saya untuk berlutut. Wajah Sandra menegang. Apa katamu? Saya bukan budak Anda. Saya staf di sini. Seketika, udara di lounge membeku. Wajah Sandra memerah padam. Bibirnya bergetar, dan saya bisa melihat tali kendali emosinya putus. Apa? Budak? Kurang ajar kamu. Ia menyambar tas clutch di atas meja. Secara naluriah, saya merasa ada yang tidak beres. Tapi saya tidak punya waktu untuk menghindar. Sandra mengangkat tas itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah wajah saya. Plak! Suara tumpul itu menggema di seluruh lounge. Kepala saya terpental ke samping, pandangan saya memutih sesaat lalu menjadi gelap. Rasanya seperti ada sesuatu yang meledak di pipi saya. Hiasan kristal di tas itu sepertinya merobek kulit. Saya terhuyung, memegangi pipi. Cairan lengket terasa di telapak tangan. Darah. Lounge menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara seseorang yang menahan napas. Dengan pandangan kabur, saya mengangkat kepala. Seseorang berdiri di dekat pintu masuk lounge. Daster abu-abu, sepatu kets usang, sebuah kantong belanja di tangan. Ibu Haryati. Wajah beliau pucat pasi, matanya gemetar hebat. Beliau tampak akan melangkah ke arah saya, seolah ingin berlari. Tidak boleh. Saya mati-matian menggelengkan kepala. Jangan kemari. Tolong. Sambil memegangi pipi yang berdarah, saya mengirimkan sinyal dengan sekuat tenaga melalui tatapan mata. Ibu Haryati berhenti. Tangannya yang terkepal erat gemetar. Beliau menggigit bibir, wajahnya menahan sakit. Tapi beliau tidak maju. Saya berdiri di sana, menahan sakit dengan wajah berdarah. Sandra terus berteriak, tapi suaranya tidak masuk ke telinga saya. Semua suara di dunia ini terasa jauh, seolah tenggelam di dalam air. Hanya satu hal yang pasti. Batas yang tidak bisa ditarik kembali kini telah terlewati. Di sudut parkir basement, di ruang istirahat darurat untuk staf. Saya duduk sendirian di kursi plastik tua.
menempelkan gelas berisi es batu yang saya beli dari minimarket ke pipi yang bengkak. Setiap kali rasa dingin meresap, lukanya terasa berdenyut. Sudah sekitar 30 menit sejak saya turun dari lounge. Saya menolak pertolongan pertama dan tidak mau ke rumah sakit. Saya hanya ingin sendiri. Ruang istirahat ini berada di sudut paling terpencil di parkiran. Satu lampu neon berkedip-kedip, hanya suara kipas ventilasi yang mendengung. Bau asap knalpot samar-samar tercium, tapi tempat yang tidak akan didatangi siapapun ini adalah satu-satunya tempat perlindungan saya saat ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Tok, 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 saya refleks mengangkat kepala. Ibu Haryati. Saya terkejut dan langsung berdiri. Gelas es terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai. Ibu. Saya ingin menyembunyikan penampilan saya yang kacau. Seragam berlumuran darah, pipi bengkak, bibir robek. Saya tidak ingin beliau melihat saya seperti ini. Tapi Ibu Haryati sudah menatap wajah saya. Terdengar beliau menahan napas, tangannya bergerak, seolah ingin segera mendekat dan melakukan sesuatu, ujung jarinya gemetar di udara. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara radio HT. Suara petugas keamanan di antara derau statis. Ibu Haryati tersentak. Tangan yang tadi terulur ditariknya kembali dengan cepat, lalu dikepalnya erat-erat. Beliau mundur beberapa langkah, seolah ada garis tak kasat mata di antara kami. Hening sejenak. Lukanya dalam, suara Ibu Haryati terdengar serak, seolah menahan emosi. Saya menunduk. Ibu, maafkan saya. Karena kelalaian saya jadi ada keributan. Jangan minta maaf. Potong Ibu Haryati dengan tegas. Dan jangan menunduk. Kamu tidak salah. Saya terdiam. Kerongkongan saya terasa panas. Ibu Haryati berkata pelan. Kamu tahu? Kalau ibu turun tangan sekarang, badanmu mungkin akan lebih nyaman. Ibu bisa langsung mengusir mereka. Saya mengangkat kepala. Tapi, tatapan Ibu Haryati menjadi berat. Apa yang selama ini ingin kamu lindungi, tekadmu untuk berdiri dengan kakimu sendiri, semua itu akan berakhir. Orang-orang akan mencibirmu sebagai orang titipan. Ibu Haryati berhenti sejenak. Penghinaan itu, apa kamu sanggup? Air mata mulai menggenang. Tapi saya tidak meneteskannya. Saya menahannya sekuat tenaga. Saya akan sanggup. Suara saya pecah. Saya akan buktikan dengan kekuatan saya sendiri bahwa saya tidak salah. Ibu Haryati tidak menjawab. Beliau merogoh sesuatu dari saku dasternya, sebuah minuman kaleng. Teh hangat kemasan kaleng. Beliau meletakkannya di meja di sebelah saya. Ujung jarinya yang meletakkan kaleng itu gemetar. Saya menatap tangan itu. Ibu Haryati tidak berkata apa-apa lagi. Seolah jika berlama-lama lagi akan ada sesuatu yang runtuh, beliau berbalik dengan cepat dan berjalan pergi. Saya menatap punggungnya. Bahunya tampak bergetar. Sampai punggungnya hilang ditelan kegelapan parkiran, saya tetap berdiri di sana. Lalu perlahan saya mengambil teh kaleng itu. Hangat, kehangatannya menjalar ke telapak tangan saya. Mengapa seorang direktur utama Nusantara Group memberikan teh kaleng kepada staf rendahan? Mengapa beliau datang jauh-jauh ke sudut parkiran yang tersembunyi ini, memeriksa luka, dan kembali dengan menahan air mata? Saya memeluk kaleng itu dengan kedua tangan. Kehangatan kecil ini terasa lebih dari sekadar dukungan dari seorang pimpinan grup besar. Rasanya saya bisa bangkit kembali. Keesokan paginya, saya dipanggil ke ruang direktur. Ruang direktur yang ditunjukkan oleh sekretaris lebih mewah dari lounge. Pemandangan kota terhampar di balik jendela kaca besar. Lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Karpetnya begitu tebal hingga kaki saya terasa tenggelam. Direktur utama Tirtayasa duduk di belakang meja kerjanya yang besar. Kakinya disilangkan, bersandar di kursi kulit, menatap saya dari atas ke bawah. Tatapannya seperti melihat serangga. Saya berdiri di hadapannya dengan wajah yang masih bengkak. Luka di pipi hanya ditutupi plester seadanya. Manajer Dewi, Pak Tirtayasa membuka suara. Dingin dan angkuh. Beraninya kamu menceramahi siapa? Saya tidak menjawab. Rasanya percuma mengatakan apapun. Pak Tirtayasa mengambil dokumen di atas mejanya. Kamu tahu betapa terkejutnya istri saya? Sekarang dia dirawat di rumah sakit, karena syok mental. Saya tertawa dalam hati. Syok mental? Setelah memukul orang,
Dia yang merasa syok? Bapak. Kata saya setenang mungkin. Yang menjadi korban pemukulan adalah saya. Kalau Bapak memeriksa CCTV. Brak, Pak Tirtayasa menggebrak meja. Dokumen dan pulpen berloncatan. Berani menjawab. Ia berdiri. Kamu dipukul karena kelakuanmu pantas dipukul. Sikap macam apa itu pada pelanggan? Disuruh? Berlutut tidak mau? Saya menggigit bibir. Kuku saya menancap di telapak tangan. Pak Tirtayasa berjalan mengitari meja dan menghampiri saya. Suara sepatunya di atas karpet terdengar sangat keras. Baik, saya beri kamu kesempatan, katanya sambil menusuk-nusuk bahu saya dengan jarinya, sekarang juga pergi ke rumah sakit. Berlutut di depan istri saya dan minta maaf. Ambil foto dan kirim ke saya. Saya mengangkat kepala dan menatapnya. Kalau tidak, sudut bibir Pak Tirtayasa terangkat. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tapi seluruh tim di bawahmu akan saya pindahkan ke gudang logistik di Cikarang. Kamu tahu kan? Di pelosok sana, biar mereka seumur hidup angkat-angkat kardus di sana. Ia melangkah lebih dekat. Semua ini gara-gara kamu. Mengerti? Karena keras kepalamu, orang-orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya gemetar. Wajah anggota tim saya terbayang. Rina, dan junior-junior lainnya. Anak-anak baru yang belum lama bekerja, yang belum tahu kerasnya dunia, membayangkan mereka diusir ke gudang di pelosok membuat hati saya seperti teriris. Haruskah saya berlutut? Pikiran itu melintas. Bukankah ini hanya soal mengambil satu foto? Bukankah ini demi melindungi tim saya? Apa susahnya berlutut sekali demi sebuah foto? Pak Tirtayasa, seolah membaca keraguan saya, tertawa sinis, pilihlah yang bijak. Apa harga diri bisa buat kamu makan? Bertahan hidup itu yang utama. Kata-katanya justru menyadarkan saya. Tapi, ada sesuatu dalam diri saya yang menolak. Jika saya berlutut di sini, saya akan hidup dengan berlutut selamanya. Saya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala di depan orang-orang seperti mereka. Dan itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada mati. Bapak, suara saya terdengar lebih mantap dari yang saya duga. Saya tidak bisa menjual martabat saya. Tim saya akan saya lindungi dengan cara saya sendiri. Wajah Pak Tirtayasa menegang. Apa? Saya tidak akan berlutut. Hening. Mata Pak Tirtayasa menyipit. Sudut bibirnya berkedut. Lalu tawa dingin keluar dari mulutnya. Baik. Itu pilihanmu, katanya sambil berbalik. Jangan menyesal. Keesokan paginya, pengumuman mutasi ditempel di papan pengumuman karyawan. Saya menerobos kerumunan dan mencari nama saya. Dan saya membeku. Dewi Lestari. Dari Manajer Umum VIP Lounge ke Tim Manajemen Parkir Basement 4. Alasan mutasi? Pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan. Pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan. Saya, yang telah menjaga lounge selama 7 tahun, dianggap tidak memuaskan dalam melayani pelanggan. Saya, yang telah menerima puluhan surat pujian dari pelanggan dan terpilih sebagai karyawan teladan setiap kuartal, terdengar bisik-bisik di sekitar saya. Bukan dia ya? Yang sama istrinya Pak Dirut itu. SST, jangan kencang-kencang, nanti kedengaran. Tapi hebat juga ya. Berani melawan istri direktur. Nekat banget. Bukan nekat, tapi bodoh. Lihat kan jadinya begitu. Punggung saya terasa panas ditatap. Tapi saya tidak menoleh. Saya berbalik dan berjalan pergi dalam diam. Sore itu, saya turun ke basement 4. Begitu pintu lift terbuka, bau asap knalpot menusuk hidung. Lampu neon redup, dan udara dari ventilasi berbau oli. Saya menerima seragam di ruang petugas, rompi oranye yang kotor, topi usang, dan sebuah tongkat lampu. Rompi itu berbau keringat dari pengguna sebelumnya. Pinggiran topinya sudah usang. Di ruang ganti, saya melepas setelan kerja saya. Blazer, blas sutra, sepatu hak tinggi. Satu persatu saya gantungkan di gantungan baju, merasa seolah semua yang telah saya bangun lenyap di antara jari-jari saya. Akankah hari di mana saya bisa memakai pakaian ini lagi akan datang? Pikiran itu melintas. Saya mengenakan rompi oranye. Menatap cermin. Sosok asing berdiri di sana. Orang yang kemarin adalah manajer umum VIP Lounge.
Hari ini menjadi petugas parkir di basement. Hari pertama kerja dimulai saat itu juga. Pintu masuk kendaraan di basement 4. Saya berdiri memegang tongkat lampu, mengayunkan tangan untuk mengarahkan mobil yang lewat. Asap knalpot terus-menerus datang. Memakai masker pun tidak ada gunanya. Tenggorokan saya terasa gatal dan batuk-batuk. Sekali mulai, sulit berhenti. Saat makan siang pun tidak ada tempat istirahat yang layak. Saya berjongkok di sudut di belakang pilar, makan nasi bungkus dari minimarket. Lampu depan mobil yang lewat menyinari wajah saya. Tidak ada yang melihat saya. Kalaupun melihat, saya hanyalah seorang petugas parkir. Ini adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan saat bekerja di lounge. Pelanggan memanggil saya, Mbak Dewi, saya minum kopi dan mengobrol dengan rekan kerja. Di ruangan bar AC yang sejuk, mengenakan seragam bersih, bekerja dengan nyaman, sekarang berbeda. Di sini, saya hanyalah manusia tak terlihat yang mengenakan rompi oranye. Entah berapa lama waktu telah berlalu, sebuah sedan mewah hitam masuk. Saat melihat plat nomornya, jantung saya mencelos. Mobil direktur. Mobil itu melambat di depan saya. Jendela belakang turun perlahan. Sandra Gunawan menatap saya dari balik kacamata hitamnya. Loh, bibirnya menyeringai. Ini siapa? Bukannya manajer Dewi, ya? Saya tidak berkata apa-apa. Menggenggam erat tongkat lampu, Sandra terkikik. Udara di sini pas sekali buatmu. Jauh lebih cocok di sini daripada di lounge. Ia menyandarkan sikunya di jendela. Harusnya dari dulu kamu di sini. Sok-sokan di tempat tinggi. Jadinya begini kan? Saya menggigit bibir. Rasanya seperti akan berdarah. Membusuklah kamu di sini seumur hidup, mengerti? Sandra melambaikan tangannya. Mobil itu mulai bergerak perlahan. Asap knalpotnya menyembur tepat ke wajah saya. Uhuk, uhuk, uhuk. Saya terbatuk-batuk di tempat. Sampai mobil itu menaiki tanjakan dan hilang dari pandangan, saya tidak bergerak. Ini adalah penghinaan. Rasanya seperti menyentuh dasar jurang. Rasanya tidak ada lagi tempat yang lebih rendah. Semua yang telah saya bangun selama 7 tahun hancur dalam sekejap. Tapi anehnya, tidak ada air mata. Saya pikir, kalau saya menangis, saya kalah. Yang diinginkan wanita itu adalah melihat saya hancur. Saya tidak mau memberinya kepuasan itu. Sebaliknya, sesuatu yang panas membara di sudut hati saya. Bukan amarah, bukan kesedihan. Racun. Racun pahit yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah jatuh ke dasar. Saya menggenggam erat tongkat lampu. Lihat saja nanti, gumam saya dalam hati, sekarang saya memang di dasar, tapi saya pasti akan bangkit kembali dengan kaki saya sendiri. Dan saat itu tiba. Saya akan membuat Anda mengingat hari ini. 1 minggu berlalu di parkiran. Saya mulai terbiasa dengan ritme di sini. Masuk pukul 8 pagi, pulang pukul 7 malam. Selama 11 jam itu, saya mengayunkan tongkat lampu, mengarahkan kendaraan, dan menghirup asap knalpot. Saat jam makan siang, saya selalu pergi ke tempat yang sama, sudut paling terpencil di parkiran, di belakang pilar beton besar. Di sana ada kursi plastik bekas. Meskipun penuh debu, masih bisa diduduki. Saya biasa berjongkok di kursi itu dan makan nasi bungkus. Hari itu pun begitu. Saat saya membuka bungkusan nasi yang sudah dingin dan hendak memasukkannya ke mulut, terdengar suara mesin mobil. Suara yang familiar. Sedan mewah hitam. Mobil direktur. Mobil itu parkir tidak jauh dari pilar tempat saya bersembunyi. Saya refleks merunduk. Saya tidak ingin ketahuan. Pintu pengemudi dan penumpang depan terbuka. 2 pria turun. Pengawal pribadi direktur. Begitu turun, mereka langsung menyalakan rokok. Aduh, capek banget. Hari ini bolak-balik berapa kali coba. Salah satu dari mereka mengeluh sambil meregangkan badan. Hadiah buat acara ulang tahun perusahaan besok, sudah dimasukin semua ke bagasi? Tanya yang lain. Saya berhenti mengunyah nasi. Hadiah? Rasanya ada percakapan rahasia yang sedang berlangsung. Perlahan, sangat perlahan, saya mengeluarkan ponsel dari saku. Tangan saya gemetar. Saya membuka layar, mencari aplikasi perekam suara. Jari saya terpeleset. Jantung saya berdebar kencang. Bagaimana kalau ketahuan?
Bagaimana kalau mereka menoleh? Sambil menahan napas, saya menekan tombol rekam. Lampu merah menyala. Pengawal pertama menjawab. Aduh, jangan ditanya. Ngisi kardus apel pakai uang tunai sampai pinggang mau copot. Tiap kardus isinya 50 juta, itu berapa kardus coba? Saya menahan napas. Kardus apel berisi uang tunai, masing-masing 50 juta. Mereka sepertinya tidak tahu saya ada di balik pilar. Suara mereka semakin keras. Setelah Pak Dirut resmi tampil di acara ulang tahun besok, kita juga bakal dapat posisi enak kan? Iyalah, harus ada hasil dari kerja keras selama ini. Daftar nama pejabat yang disogok sama buku besarnya ada di laci dashboard. Jaga baik-baik. Jantung saya berdebar kencang. Daftar nama pejabat yang disogok, buku besar, uang tunai dalam kardus apel. Ini masalah yang jauh lebih besar dari yang saya duga. Bukan sekadar penyalahgunaan wewenang. Ini dana gelap. Suap. Kejahatan yang jelas. Saya mendekatkan ponsel ke dada, agar suaranya terekam dengan baik. Tangan saya begitu gemetar hingga rasanya ponsel akan jatuh. Tapi saya menggenggamnya erat, mengertakkan gigi dan bertahan. Para pengawal terus mengobrol. Tapi kalau sampai bocor? Bisa gawat kan? Bocor gimana? Ibu Haryati kan sudah nggak ngurusin perusahaan lagi. Siapa yang bakal tahu? Saya merekam semuanya. Sampai mereka mematikan rokok dan kembali ke mobil. Sampai suara mesin menjauh. Saya tetap bersembunyi di balik pilar, nyaris tidak berani bernapas. Setelah mobil itu benar-benar hilang, barulah saya bisa menghela napas. Napas yang keluar terdengar seperti rintihan. Baru saat itu saya sadar seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin. Saya melihat layar ponsel. Waktu rekam menunjukkan 4 menit 32 detik. Saya menyimpan file rekaman itu. Tangan saya masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena euforia. Sesuatu yang panas membara di dalam dada. Semua penghinaan, semua amarah yang harus saya telan selama beberapa minggu terakhir, dalam sekejap berubah menjadi kekuatan. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa petugas parkir lusuh yang makan nasi bungkus di tengah kepulan asap knalpot ini, baru saja mendapatkan bukti telak yang akan menjerat leher mereka. Saya menggenggam erat ponsel saya. Sekarang, semuanya baru saja dimulai. 2 minggu berlalu sejak hari itu. Siang hari saya bekerja di parkiran, malam hari saya mendengarkan ulang file rekaman itu puluhan kali. Percakapan para pengawal itu jelas tentang dana gelap dan daftar suap, tapi saya tahu itu saja tidak cukup, tidak ada bukti fisik. Ucapan tentang mengisi kardus apel dengan uang tunai, tentang buku besar di laci dashboard, semua itu hanya percakapan di antara mereka. Di pengadilan, mereka bisa saja mengelak dengan mengatakan itu hanya bualan. Saya butuh satu pukulan telak. Dan yang terpenting, saya butuh rekaman adegan saat saya dipukul. Rekaman CCTV. Tapi itu sepertinya sudah mustahil. Saya dengar rumor bahwa setelah kejadian itu, Pak Budi memerintahkan agar videonya dihapus. CCTV di lounge akan menimpa rekaman lama setiap minggu, jadi sekarang mungkin sudah tidak ada jejaknya. Jadi saya mencari cara lain. Bisakah saya mendapatkan kesaksian? Apakah ada pelanggan di lounge hari itu yang mau bersaksi? Tapi itu tidak mudah. Siapa yang mau memberikan kesaksian yang merugikan istri direktur? Saya merasa cemas. Hari ulang tahun perusahaan semakin dekat, dan saya masih belum memiliki kartu truf yang menentukan. Sehari sebelum ulang tahun perusahaan, saat jam makan siang. Seperti biasa, saya duduk di kursi di belakang pilar parkiran. Saya sudah membuka bungkus nasi, tapi tidak nafsu makan. Besok, entah bagaimana, pertarungan akan dimulai. Pikiran saya kalut, bertanya-tanya apakah ini cukup. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang familiar. Tuk, 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 tuk. Langkah kaki yang sengaja dibuat keras. Pak Budi, dengan setelan jas dan sepatu mengkilap, ia turun ke parkiran sambil mengerutkan dahi, seolah takut sepatunya kotor karena oli. Tujuannya sudah jelas. Mengejek saya. Pak Budi berdiri di depan kursi tempat saya duduk dan menendang kaki kursi. Heh, Dewi. Kursi itu bergoyang, saya nyaris kehilangan keseimbangan. Lihat penampilanmu, kayak gembel. Kapan terakhir keramas? Bau tahu? Enggak, saya tidak menjawab. Saya bahkan tidak menatapnya.
hanya memandangi lantai. Pak Budi, tidak puas dengan reaksi saya, melangkah lebih dekat dan mendorong dahi saya dengan jarinya. Heh, kalau orang bicara itu dijawab. Tuli, ya? Masih belum sadar juga. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan terkekeh melihat layarnya. Oh, iya. Udah lihat ini? Daftar reservasi lounge besok. Ibu Sandra Gunawan, hadir di resepsi VIP, yang melayani nanti anak baru, namanya Sekar. Ia menyodorkan layar ponselnya ke depan wajah saya. Anak baru gantiin kamu buat melayani ibu. Iri, kan? Dipecat dari lounge, sekarang namamu bahkan enggak ada di daftar. Saya menggigit bibir tanpa berkata apa-apa. Pak Budi memasukkan ponselnya kembali. Dengar baik-baik, besok acara ulang tahun, mobil-mobil VIP bakal banyak masuk. Mobil direktur, mobil para dewan, semua mobil mewah miliaran. Kalau ada satu mobil saja yang tergores, kamu seumur hidup bayar cicilan juga nggak lunas. Paham? Kerja yang benar. Baik, Pak, hanya itu yang bisa saya katakan. Pak Budi tertawa puas. Nah, begitu dong nurut. Coba dari dulu begini, nggak bakal sampai ke sini kan? Oh, ya. Besok ada resepsi VIP di lounge. Aku bakal bersulang sama Pak Dirut di sana. Kamu di sini saja, hirup asap knalpot. Sambil tertawa, ia pergi. Sampai suara pintu lift terbuka dan tertutup, saya tidak bergerak dari tempat itu. Baru saat itu saya bisa bernapas. Tangan saya gemetar. Kuku saya menancap begitu keras di telapak tangan hingga meninggalkan bekas. Tapi ini bukan saatnya untuk marah. Saya harus memikirkan hari esok. Jika file rekaman saja tidak cukup, saya harus menemukan cara lain. Tiba-tiba, dari sisi lain pilar, terdengar suara langkah kaki yang hati-hati. Saat saya menoleh, seseorang tampak ragu-ragu di balik pilar. Postur tubuh kecil, rambut pendek sebahu, matanya merah dan bengkak. Rina. Mbak Dewi. Suaranya serak. Ia menahan tangis. Saya langsung berdiri. Rina? Kenapa kamu sampai turun ke sini? Rina melihat sekeliling, cemas jika ada yang melihat. Ia mendekat dan menyodorkan sesuatu yang ia genggam. Sebuah flash disk kecil. Mbak, ini. Apa ini? Air mata Rina mengalir. Pak Budi suruh hapus rekaman CCTV. Semua video lounge hari itu. Hari waktu Mbak dipukul. Saya menahan napas. Video yang saya pikir sudah dihapus. Tapi sebelum saya tekan tombol hapus, diam-diam saya buat cadangannya. Video Ibu Sandra memukul Mbak, semuanya terekam jelas. Jantung saya berdebar kencang. Ini adalah keberuntungan yang tidak terduga. Rina, kalau ketahuan, saya bisa dipecat, Mbak. Saya juga nggak tahu apa yang bakal dilakukan Pak Budi ke saya. Rina terisak. Tapi saya nggak tahan lagi. Saya nggak tahan lagi lihat Mbak diperlakukan seperti ini. Waktu itu saya lihat. Waktu Mbak membersihkan lantai dengan tisu basah. Saya cuma buang muka. Karena takut, Rina menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya menyesal sekali. Kenapa waktu itu saya tidak berbuat apa-apa? Kenapa saya cuma diam? Harusnya saya ikut berlutut juga. Saya memeluk Rina. Bahunya yang kecil bergetar lebih hebat dari saya. Betapa takutnya junior saya ini. Dengan risiko dipecat, ia membawa flash disk ini sampai ke sini. Terima kasih, Rina. Terima kasih banyak, aku janji, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Rina mengangkat kepala dari pelukan saya. Mbak harus menang. Banyak kok yang seperti saya. Yang takut untuk bicara. Kalau Mbak menang, kami juga bisa bernapas lega. Baik. Aku pasti akan menang. Rina menyeka air matanya dan bergegas pergi, seolah takut ketahuan. Sampai punggung kecilnya hilang di balik pilar. Saya tetap berdiri di sana. Flash disk di tangan saya terasa berat. Di dalam benda plastik kecil ini, tersimpan momen saat saya diinjak-injak, momen saat tas clutch itu melayang ke arah wajah saya. Mengingatnya saja membuat pipi saya berdenyut. Tapi sekarang, itu adalah senjata saya. File rekaman, dan video CCTV. Dua bukti akhirnya terkumpul. Percakapan tentang dana gelap direktur dan adegan pemukulan istrinya. Dengan dua ini, sudah cukup.
Saya keluar dari parkiran dan pergi ke toilet. Masuk ke salah satu bilik, mengunci pintu, dan mengeluarkan ponsel. Saya mencari nomor kontak Ibu Haryati. Saya jarang sekali menghubunginya, begitu pula sebaliknya. Menjaga jarak adalah aturan kami, tapi sekarang saatnya untuk melanggar aturan itu. Saya membuka pesan teks dan mengetik. Semua sudah siap. Sampai jumpa besok. Setelah menekan tombol kirim, tak lama kemudian balasan datang. Kamu sudah bertahan dengan baik. Sekarang giliran ibu yang maju. Kalimat yang singkat, tapi menghangatkan hati saya. Saya tahu beban di balik beberapa kata itu, betapa cemasnya beliau selama ini, betapa inginnya beliau turun tangan. Beliau menahan semua itu sambil mengawasi saya. Tanpa sadar saya menggenggam erat ponsel. Wajah Rina terbayang. Wajahnya yang menahan tangis namun berani memberikan flash disk itu. Kata-katanya, "Kalau Mbak menang, kami juga bisa bernapas lega." Ya, ini bukan pertarungan untuk saya sendiri, ini juga pertarungan untuk mereka yang diam-diam menahan sakit, mereka yang takut untuk bicara. Tidak ada jalan untuk kembali. Besok, semuanya akan ditentukan. Hari ulang tahun perusahaan ke-30. Pukul 5 subuh. Saya tidak bisa tidur. Setelah berguling-guling semalaman, akhirnya saya bangun pukul 4. Saya mandi, dan tanpa makan, saya berangkat dari rumah. Jalanan masih sepi, hanya lampu jalan yang menerangi. Saat tiba di department store, gedung itu masih diselimuti kegelapan. Saya masuk melalui pintu karyawan dan menuju ruang ganti di basement. Tidak ada siapa-siapa saat itu. Lampu neon berkedip menyala, udara dingin terasa di kulit. Saya berdiri di depan loker saya. Membuka gembok dan pintunya, di dalamnya tergantung 2 setel pakaian. Satu adalah seragam lounge yang dulu saya pakai. Blazer dan blus yang disetrika rapi, lengkap dengan syal. Pakaian yang telah menemani saya selama 7 tahun. Dan di sebelahnya, tergantung rompi oranye yang kotor, bau oli dan keringat, yang saya pakai selama beberapa minggu terakhir di parkiran. Saya memandangi kedua pakaian itu bergantian cukup lama. Hari ini, dengan penampilan seperti apa saya akan naik ke panggung, jika saya memakai seragam lounge, saya akan terlihat rapi. Saya bisa mendapatkan kembali citra diri saya yang dulu, sebagai manajer umum VIP lounge. Setidaknya dari luar, saya akan terlihat tegar. Tapi apakah itu kebenarannya? Saya mengambil rompi oranye. Inilah saya yang sekarang. Orang yang ditampar oleh istri direktur, diusir ke parkiran basement, makan nasi bungkus di tengah kepulan asap. Lusuh, menyedihkan, jatuh ke dasar. Tapi saya tidak ingin berbohong. Saya mengenakan rompi itu, berdiri di depan cermin. Sosok saya dengan rompi oranye terpantul, wajah tanpa riasan, rambut diikat asal. Jauh dari kata glamor, dan plester di pipi saya menarik perhatian. Bekas luka pukulan tas clutch itu, plester yang menutupi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Saya mengangkat tangan dan memegang ujung plester. Sejenak saya ragu, kalau ini dilepas, bekas lukanya akan terlihat jelas. Apa kata orang nanti? Kasihan? Atau menjijikkan? Tapi pikiran saya segera berubah. Kenapa saya harus menyembunyikannya? Ini bukan luka karena kesalahan saya. Ini adalah bukti kekerasan yang tidak adil. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Justru saya harus menunjukkannya, bahwa inilah yang sedang terjadi di department store ini. Saya melepas plester itu. Di cermin, bekas luka kemerahan terlihat jelas, bekas luka yang masih segar. Saya menyentuhnya dengan jari, terasa sedikit tidak rata, tidak sakit, rasa sakitnya sudah berlalu. Saya tidak akan menutupi luka ini. Saya juga tidak akan melepas pakaian lusuh ini, karena inilah kenyataan Nusantara Department Store saat ini. Wajah busuk yang tersembunyi di balik gemerlap lampu. Saya akan menunjukkannya apa adanya, tanpa polesan, tanpa ditutupi. Sosok di cermin menatap saya. Saya teringat 7 tahun lalu, saat pertama kali masuk ke department store ini. Saat itu saya berumur 25 tahun. Baru lulus kuliah, dengan perasaan gembira dan gugup, saya melangkah masuk ke gedung ini. Saat itu saya berjanji pada diri sendiri. Saya akan diakui karena kemampuan saya, tanpa bantuan siapapun.
Saya tidak akan pernah mengungkapkan bahwa saya adalah putri dari pemilik perusahaan. Jadi saya memulai dari nol. Saat masih baru, saya belajar melayani sambil dimarahi senior. Cara mengatur suhu kopi, cara melayani pelanggan, cara menangani keluhan, saya pelajari semuanya satu persatu. Saya lembur sampai larut malam untuk berlatih, bahkan masuk di akhir pekan untuk belajar. 1, 2, 3 tahun berlalu. Saya menjadi supervisor, lalu asisten manajer, dan akhirnya manajer umum. Tidak ada yang tahu siapa di belakang saya. Saya hanya dikenal sebagai staf yang rajin, staf yang dipuji pelanggan. Itulah harga diri saya. Tapi sekarang, di mana saya berdiri, mengenakan rompi oranye, dengan bekas luka yang terbuka, berdiri di depan cermin ruang ganti yang kosong. Di tempat di mana semua yang telah saya bangun selama 7 tahun hancur. Dasar dari segala dasar. Jujur saja, sampai tadi malam saya masih merasa takut. Berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, ratusan pikiran berkecamuk. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika bukti ini tidak cukup? Bagaimana jika saya malah dianggap aneh? Bagaimana jika saya mempermalukan ibu? Dan yang terpenting, apa kata orang jika semuanya terungkap? Jika hubungan saya dengan ibu terbongkar, orang pasti akan berkata, pantas saja, ternyata orang dalam. Usaha selama 7 tahun dianggap bohong, dianggap tidak mandiri. Saya takut dengan cemoohan itu, sesuatu yang selama ini saya hindari. Rasanya seperti mengkhianati janji saya untuk berdiri dengan kaki sendiri. Tapi di tengah kegelapan subuh, saya berpikir panjang. Apa yang sebenarnya penting? Pandangan orang lain, atau kebenaran, harga diri saya, atau keadilan? Dan saya sadar. Apa gunanya saya sendirian berpura-pura bersih? Saya memegang kebenaran. Apakah benar jika saya menyembunyikannya dan diam? Demi orang-orang seperti Rina yang takut untuk bicara, demi orang-orang seperti saya yang harus menahan sakit meski diinjak-injak, saya harus bicara. Jika mereka mencemooh saya sebagai orang dalam, akan saya terima, karena itu kenyataannya. Bekerja sambil menyembunyikan fakta itu adalah pilihan saya, tapi itu tidak berarti apa yang saya alami tidak pernah terjadi. Saya ditampar itu fakta, saya dimutasi secara tidak adil, itu juga fakta, dan hal seperti itu terjadi di department store ini juga fakta. Saya akan mengatakan fakta itu. Apapun kata orang. Setelah memutuskan itu, anehnya rasa takut hilang. Hati saya menjadi tenang, karena saya sudah pernah jatuh ke dasar. Tidak ada lagi yang bisa hilang. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Karena tidak ada tempat lagi untuk jatuh, sekarang hanya ada jalan untuk naik. Saya teringat pesan dari ibu. Kamu sudah bertahan dengan baik. Sekarang giliran ibu yang maju. Ya, saya sudah bertahan dengan baik. Disuruh berlutut saya tidak mau, ditekan untuk menyerah saya tidak menyerah. Saya jatuh ke dasar, tapi saya bangkit lagi dari dasar. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Saya mengambil flash disk dan ponsel dari loker. Ponsel yang berisi file rekaman, dan flash disk dari Rina yang berisi video CCTV. Ini semua yang saya miliki, tapi ini cukup. Saya memasukkannya ke saku dan menutup pintu loker. Menatap cermin sekali lagi. Seorang wanita dengan rompi oranye dan bekas luka di pipi berdiri di sana. Lusuh, tapi tatapan matanya tidak goyah. Dingin, tegas, dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Saya berkata pada diri sendiri di cermin, hari ini, semuanya akan berakhir. Saya membuka pintu ruang ganti dan melangkah keluar. Sinar matahari samar masuk dari ujung koridor. Fajar telah menyingsing. Sebentar lagi gedung ini akan dipenuhi orang, dan acara ulang tahun perusahaan akan dimulai. Saya melangkah perlahan. Suara langkah kaki saya menggema di koridor yang kosong. Selangkah demi selangkah, langkah kaki menuju panggung. Saya tidak akan menoleh ke belakang lagi. Pukul 11 pagi. Lobi utama department store telah berubah menjadi aula yang megah. Spanduk raksasa tergantung dari langit-langit, lampu keemasan menerangi segala penjuru. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga panggung, diapit oleh para pelayan yang memegang gelas sampahnya. Acara ulang tahun ke-30 Nusantara Department Store. Saya berdiri di paling belakang, bersembunyi di balik pilar, menyaksikan pemandangan itu.
Di kursi VIP duduk para eksekutif berjas mahal dan rekanan bisnis. Kilatan kamera wartawan tidak henti-hentinya menyala, para staf berdiri tegang di posisi masing-masing, dan di barisan paling depan, di tengah, duduk Sandra Gunawan. Hari ini ia mengenakan gaun ungu muda dengan kalung mutiara, tersenyum anggun seolah dialah bintang utamanya. Melambaikan tangan pada orang di sebelahnya, berpose untuk kamera, dengan tangan yang sama yang telah memukul saya. Saya mengepalkan tangan. Pembawa acara naik ke panggung dan memegang mikrofon. Kepada seluruh jajaran direksi dan karyawan Nusantara, selamat datang di acara peringatan ulang tahun ke-30 Nusantara Department Store. Tepuk tangan membahana. Dan sekarang, marilah kita sambut visi masa depan yang akan disampaikan oleh pemimpin baru Nusantara Group, Bapak Direktur Utama Tirtayasa Gunawan. Lampu sorot tertuju ke panggung. Pak Tirtayasa, dengan tuksedo hitam mengkilap, naik ke panggung dengan penuh percaya diri. Tersenyum cerah sambil melambaikan tangan. Dari kursi VIP, Sandra bertepuk tangan meriah menatap suaminya. Pak Tirtayasa memegang mikrofon. Yang terhormat, seluruh karyawan Nusantara, dan para tamu undangan yang telah meluangkan waktu. Suaranya menggema di seluruh aula. Lupakan 30 tahun yang lalu, Nusantara yang akan saya pimpin. Tepat pada saat itu. Klek. Terdengar suara berat dari belakang aula. Suara pintu terbuka, semua orang serentak menoleh ke belakang. Saya pun ikut menoleh. Dan napas saya tertahan, Ibu Haryati berdiri di sana. Tapi bukan penampilan yang saya kenal. Bukan daster abu-abu, bukan sepatu kets usang. Beliau mengenakan setelan hitam yang rapi, rambutnya disanggul anggun. Hanya sebuah bros mutiara kecil menghiasi lehernya. Penampilan sederhananya yang biasa tidak terlihat. Yang berdiri di sana adalah pemimpin yang telah memimpin Nusantara Group selama 30 tahun, Direktur Utama Haryati Wibowo. Ibu Haryati mulai melangkah. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah kakinya menggema di atas karpet merah. Langkah yang tenang namun tegas. Kerumunan orang terbelah memberinya jalan, tidak ada yang berani bicara. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Seseorang di sebelah Pak Tirtayasa berteriak, "Apa-apaan itu?" "Tahan." Pria-pria berjas hitam berlari. Pengawal pribadi direktur, mereka mencoba menghalangi Ibu Haryati. Tepat pada saat itu, "Minggir." Suara lantang meledak. Kepala Keamanan Department Store. Pria berbadan besar itu menerobos barisan pengawal. "Itu Ibu Direktur Utama. Cepat beri jalan." Kepala keamanan mendorong dua pengawal. Sementara para pengawal ragu-ragu, petugas keamanan department store membentuk barikade di kedua sisi. Para pengawal tidak bisa mendekat lagi, Ibu Haryati tidak berhenti melangkah. Beliau tiba di depan panggung, menaiki tangga dan berdiri di atas panggung. Pak Tirtayasa berdiri dengan wajah kaku. Mikrofon di tangannya bergetar. Ibu, ada apa ini?" Pak Tirtayasa tergagap. Ibu Haryati tidak menjawab. Beliau hanya mengambil mikrofon dari tangan Pak Tirtayasa. Tanpa memberinya kesempatan untuk melawan, dengan alami, seolah itu memang miliknya. Aula menjadi sunyi senyap. Ibu Haryati memegang mikrofon dan memandang ke arah penonton. Tatapannya dingin, berat, dan mendominasi. Saya menyaksikan dari balik pilar. Jantung saya berdebar kencang. Di kursi VIP, wajah Sandra pucat pasi. Ia tampak tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Tirtayasa mundur selangkah, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Haryati perlahan membuka mulut. "Selamat pagi. Seperti yang Anda semua tahu, saya Haryati, Direktur Utama perusahaan ini. Di hari berdirinya department store ini yang ke-30, saya harus memulai dengan sebuah cerita yang kurang menyenangkan." Suaranya yang rendah namun jelas menggema di seluruh aula. "Mulai sekarang, ada sesuatu yang akan saya tunjukkan kepada Anda semua." Saya menggenggam erat flash disk di saku. Akhirnya, dimulai. Ibu Haryati mendekatkan mikrofon ke bibirnya. "Sebelum kita bersulang," suaranya yang tenang namun berbobot menekan seluruh aula, "saya ingin mengakui terlebih dahulu wajah memalukan dari Nusantara kita." Penonton mulai berbisik. Perasaan cemas menyebar di seluruh aula. Ibu Haryati mengangkat tangan dan menunjuk ke arah belakang panggung. Sesuai isyaratnya, layar besar menyala,
Gambar muncul, video mulai diputar. Meja di dekat jendela VIP Lounge. Dan 2 orang berdiri di depannya. Saya dan Sandra Gunawan. Di layar, saya berdiri memegang nampan kopi. Sandra sedang meneriakkan sesuatu. Dan saat berikutnya, plak, suara tumpul itu menggema di seluruh aula. Tas clutch Sandra melayang ke arah wajah saya. Kepala saya terpental ke samping, tubuh saya terhuyung. Adegan itu terpampang jelas di layar besar. Jeritan terdengar dari penonton. Ya Tuhan, apa itu? Istri direktur memukul staf. Dari kursi VIP, Sandra berdiri. Wajahnya pucat pasi. Matikan. Matikan sekarang juga. Tapi video tidak berhenti. Justru dilanjutkan dengan pemutaran file audio. Hadiah buat acara ulang tahun perusahaan besok, sudah dimasukin semua ke bagasi? Aduh. Jangan ditanya. Ngisi kardus apel pakai uang tunai sampai pinggang mau copot. Daftar nama pejabat yang disogok sama buku besarnya ada di laci dashboard. Penonton gempar. Para wartawan serentak berdiri dan mengarahkan kamera mereka. Kilatan blitz menyala tanpa henti. Pak Tirtayasa berteriak dari atas panggung. Ini rekayasa, palsu. Matikan sekarang. Ia hendak berlari ke arah layar. Tapi Ibu Haryati berkata dengan dingin. Jangan bergerak. Pak Tirtayasa membeku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ibu Haryati perlahan menatap ke bawah panggung. Ke arah pilar tempat saya bersembunyi, dan mengulurkan tangannya. Naiklah, jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya melangkah keluar dari balik pilar. Dengan rompi oranye yang kotor. Dengan bekas luka di pipi yang terbuka. Pandangan semua orang tertuju pada saya. Siapa orang itu? Bukannya petugas parkir? Kenapa orang seperti itu dipanggil? Sandra? Melihat saya? Tertawa sinis. Ia masih belum memahami situasinya. Apa-apaan? Kenapa dia dipanggil? Saya melangkah di atas karpet merah menuju panggung. Selangkah demi selangkah, ratusan mata menatap saya, tapi saya hanya melihat ke depan. Saya menaiki tangga dan berdiri di atas panggung. Ibu Haryati menggenggam tangan saya. Tangannya bergetar. Tapi hangat. Ibu Haryati mengangkat mikrofon. Hadirin sekalian. Seluruh aula menahan napas, staf yang berdiri di sini, suara Ibu Haryati sejenak bergetar. Dan saat berikutnya, beliau berkata dengan jelas, adalah putri saya satu-satunya, Dewi Lestari. Hening. Seluruh aula membeku. Seolah tidak ada yang bernapas. Dan saat berikutnya, apa? Jeritan Sandra meledak. Dia, putri ibu direktur? Wajahnya berubah menjadi pucat seperti mayat. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, tapi tidak bisa menyembunyikan getarannya. Pak Tirtayasa juga membeku. Putri, Anda bilang? Petugas parkir itu? Decak kagum terdengar dari penonton. Ternyata putrinya. Dia memukul putri direktur? Ya Tuhan. Dia pikir bisa selamat setelah melakukan itu? Bisik-bisik menyebar seperti gelombang. Ibu Haryati melanjutkan. Anak ini menolak posisi nyaman di ruang direksi. Ia bersikeras bahwa seorang pemimpin yang tidak tahu keringat di lapangan dan air mata karyawan tidak pantas memimpin. Jadi ia menyembunyikan identitasnya dan belajar dari posisi paling bawah. Tangan Ibu Haryati menyentuh wajah saya. Mengelus bekas luka di pipi. Tapi, suaranya bergetar. Karena ibu yang tidak becus ini gagal menjaga perusahaan dengan baik, putri saya jadi begini. Mata Ibu Haryati berkaca-kaca. Bukan hanya putri saya. Karyawan-karyawan kita telah meneteskan air mata darah. Ibu Haryati menoleh ke arah pasangan Tirtayasa. Tatapannya sedingin es. Direktur Tirtayasa. Pak Tirtayasa tersentak. Anda, mulai hari ini, dipecat. Atas tuduhan penggelapan dana dan menyuruh melakukan kekerasan, polisi sudah menunggu di luar. Tepat pada saat itu, pintu belakang aula terbuka. Polisi masuk, petugas berseragam berjalan tegap di atas karpet. Sandra mundur. Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia putri ibu direktur. Teriaknya. Kalau saya tahu, saya tidak akan melakukannya. Ibu Haryati berkata dengan dingin. Jadi kalau bukan putri saya, boleh dipukul? Sandra terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa.
Polisi mendekat dan memegang lengan Sandra. Ibu Sandra Gunawan, Anda kami tahan atas tuduhan penganiayaan. Lepaskan, lepaskan aku, ia meronta. Kalian tidak tahu siapa saya istri direktur. Polisi menjawab dengan tenang, mantan istri direktur. Mari ikut kami. Saat diseret pergi, Sandra menatap saya tajam. Yang ada di matanya bukan amarah, melainkan ketakutan. Pak Tirtayasa juga ditangkap. Wajahnya yang dulu sombong kini pucat pasi. Aula kembali hening. Ibu Haryati menggenggam tangan saya dengan kedua tangannya. Maafkan ibu. Nak. Air matanya menetes. Ibu terlambat. Saya tidak tahan lagi. Ibu. Kata yang tidak pernah saya ucapkan di perusahaan ini selama 7 tahun, akhirnya keluar. Saya memeluk ibu. Hangat. Seperti pelukan saat saya masih kecil. Ibu juga memeluk saya erat. Menepuk-nepuk punggung saya sambil berbisik. Kamu sudah bertahan dengan baik. Putriku, air mata saya tidak berhenti mengalir. Tepuk tangan terdengar dari penonton. Awalnya hanya 1-2 orang, lalu semakin banyak. Suara tepuk tangan yang gemuruh memenuhi seluruh aula. Selesai. Akhirnya, semuanya telah berakhir. Seminggu kemudian, lounge kembali hidup. Sinar matahari dari jendela menyinari lantai marmer dengan lembut. Aroma kopi menguar, suara tawa pelanggan terdengar di mana-mana. Saya berdiri di depan konter. Di dada saya kembali terpasang papan nama manajer. Tempat yang sama, seragam yang sama. Tapi ada yang berbeda, udaranya berbeda, ekspresi orang-orang berbeda. Saya melihat wajah saya di cermin. Bekas luka di pipi sudah hampir sembuh. Hanya menyisakan bekas samar. Seiring waktu, itu pun akan hilang. Tapi saya pikir, tidak apa-apa jika bekas luka itu tidak hilang sepenuhnya. Karena itu adalah bukti perjuangan saya. Manajer Dewi, suara familiar terdengar. Saat saya menoleh, Pak Budi sedang sibuk membersihkan lantai di sudut lounge. Mengenakan seragam petugas kebersihan, bukan lagi setelan jasnya yang mengkilap. Pak Budi membungkuk-bungkuk sambil mendekat. Lantainya sudah saya bersihkan sampai kinclong, Bu, siap. Saya tersenyum kecil. Dunia memang sudah banyak berubah. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Budi. Saat saya mengangguk ringan, Pak Budi terus membungkuk dan mundur. Tangan yang dulu menepuk punggung saya, kini memegang sapu. Saat itu, sesuatu tertangkap di sudut mata saya. Di koridor depan lounge, sosok punggung yang familiar berjalan perlahan. Daster abu-abu, sepatu kets usang, sebuah kantong belanja di tangan, ibu. Beliau sedang melakukan penyamaran seperti biasa. Seperti dulu, ibu berhenti sejenak saat melewati lounge. Dan menatap saya, mata kami bertemu. Saya tersenyum sedikit. Dan dengan iseng, saya mengedipkan sebelah mata. Ibu tertawa. Tertawa cerah seperti seorang gadis. Kerutan di sudut matanya melengkung seperti bulan sabit. Lalu beliau meletakkan jari di bibirnya. SST. Gestur kecil yang hanya saya yang mengerti. Ibu berlalu begitu saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Berbaur di antara pelanggan lain, seperti pengunjung biasa. Sambil menatap punggungnya, saya berpikir. Nusantara Department Store memiliki 2 jenis pemilik. Satu menopang grup besar ini dari ruang direksi, dan staf seperti saya menjaga ketulusan terhadap sesama manusia di lapangan ini, caranya berbeda, tapi hatinya sama. Selama kami ada, martabat Nusantara tidak akan pernah runtuh. Saya kembali ke depan konter. Pintu terbuka, pelanggan baru masuk, saya tersenyum cerah dan menyapa. Selamat datang. Di VIP Lounge Nusantara Department Store. Hari ini, hari yang baik telah dimulai. Itulah akhir dari cerita saya. Bagaimana kabar saya sekarang? Suasana di lounge jauh lebih baik dari sebelumnya. Ekspresi para staf berubah. Wajah-wajah yang dulu kaku karena takut, sekarang tersenyum. Pak Budi? Belakangan ini sibuk bersih-bersih. Kadang kalau mata kami bertemu, pinggangnya langsung membungkuk 90 derajat. Saya tidak tahu apakah pinggangnya baik-baik saja. Oh, dan istri direktur itu? Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi berapa ya harga tas clutch-nya itu? Rasanya masih terlalu murah untuk membayar pipi saya.
Bukan? Saya harap cerita saya bisa memberikan kepuasan bagi Anda yang pernah mengalami hal serupa. Jika kisah Dewi hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Panggung kisah kita akan kembali lagi. Dan jangan lupa, sampaikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita ini di kolom komentar.